dari alam kubur, dia melihat mana pahala sedekahku ke Masjid At-Thaibah 500 juta. Kata Allah apa? Tuh cari ke orang-orang yang kamu pengen kelihatan orang-orang tersebut. Gak bisa ya. Nah ini pahala sedekah walaupun kecil itu bisa jadi hijab api neraka. Pak Nur Wahid apa? Pak Nur Wahid ceritanya di neraka. Pak Rangga ceritanya surga. Ceritanya begitu mau ke surga, Pak Rangga, siapa lu? Hitam-hitam begitu kira-kira. Kan di neraka. Kalau di sini sih black sweet. Salah ngejum. Oh sini dah. Ya sip. Ya. Siapa lu tadi? Apa? Hitam-hitam. Kata Pak Rangga. Pak Rangga nggak kenal. Itu dulu Pak Rangga lagi sibuk, nggak sempet ngewuduk, saya pisahin wuduk satu itu. Oh iya, tanggal 22 ya. Iya. Terus maksudnya apa nih? Negur saya. Cobalah minta ke Allah, ini saya udah ngerebek di neraka. Tolonglah syafaati. Oh iya, ya Allah. Temanku Nur Wahid. Dia dulu di dunia pernah ngasih wuduk sebungkus. Angkat dia ya Allah. Oke, diangkat. Alhamdulillah. Padahal itu sepele, sedekah wuduk doang, tapi karena ikhlas bisa menyebabkan selamat dari api neraka. Sepele Pak. Kebanyakan yang sepele-sepele, yang manusia sendiri menganggap remeh, kagak inget-inget. Kalau sedekah 1 miliar untuk masjid, seumur hidup inget nggak? Itu masjid bagus banget. Siapa yang ngerampungin? Gua. 15 tahun masih ingat. Angus nggak kira-kira? Makanya Pak Nur Wahid sedekahnya jarang gede. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya enggak ingat. Makanya 2.000, 5.000, alhamdulillah. Ya. Jarang. Sedekahnya jangan gede-gede, ingat terus nanti. Faja'athu sadaqatuhu fasarat sitran ala wajhihi wa dhillan ala ra'sihi wa ra'aitu rajulan min ummati akhadathu zabaniyah min kulli makan. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku sedang disiksa oleh zabaniyah dari berbagai penjuru. Malaikat zabaniyah jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Malaikat zabaniyah jumlahnya berapa? 19. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa? 19. Pengen selamat dari malaikat zabaniyah, perbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat seorang lelaki dari umatku sedang disiksa oleh malaikat zabaniyah dari berbagai penjuru. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Maka datanglah pahala amar ma'ruf nahi munkar. Fastaqazahu min aidihim wa adkhalahu ma'a malaikatir rahmah. Maka pahala amal ma'ruf nahi munkar tadi menyelamatkan dirinya dari tangan-tangan zabaniyah, dan pahala tadi memasukkan dirinya bersama malaikat rahmat. Alhamdulillah. Wa ra'aytu rajulan min ummati jasiyan ala rukbatayhi bainahu wa bainallahi jam. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku dalam kondisi duduk berlutut di atas kedua lututnya. Deku. Orang bangun dari kubur pada berlutut di bawah aras, nunggu daripada putusan Allah. Ada yang bilang 300 tahun nunggu di mauqif padang mahsyar, belum ketok palu. Sampai manusia-manusia ini
Mereka sepakat, ayo kita di sini baik nih, ke surga, ke neraka kagak puguh ini. Berapa tahun tadi? Masya Allah. Es cendol ada nggak di sana? Nggak ada. Dawat ayo. Ayo sekarang kita pergi ke Nabi Adam. Berangkat pemimpin manusia ke Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi, aku kagak sanggup memberi syafaat karena aku pernah melanggar perintah Allah memakan buah holdi. Boro-boro mikirin kamu, aku aja sekarang lagi susah. Ayo cari saja onono Nabi Nuh. Beliau awwalul mursalin, orang yang pertama kali diutus untuk dakwah. Nabi Nuh alaihis, Adam, Idris, Nuh. Berangkat manusia menuju siapa tadi? Nabi Nuh. Sampai ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh apa? Nafsi, lu gua dah. Bingung gua juga karang teh. Kenapa Tuhan bingung? Aku pernah berdoa yang membuat manusia sedunia ini tenggelam. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Hancurkan ya Allah, binasakan. Yang selamat 40. Wapi riwayatin berapa tah? 80. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh illa qalil. Bahasanya segat mubalaghah. Sangat amat sedikit. Udah sangat pakai amat. Amat sangat sedikit. Pakai sekali lagi. Kayak rumah, RSSSSSSS. Apa tuh? RSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sisi susukan selonjor saja susah. Berapa S-nya tuh? Hah? RSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sisi susukan selonjor saja susah. 9 S-nya. Mudah-mudahan rumahnya lega kabeh di surga, amin ya robbal. Sebenarnya yang membuat rumah sempit itu bukan bangunannya, hatinya. Ingat dongeng Abi Nawas, pernah di sini kan dongeng? Pernah belum? Udah aja biar cepat. Hah, udah belum sih? Iya, ada orang punya rumah, dia merasa ya Allah nih rumah sempit banget, datang ke Abu Nawas. Udah kan? Belum juga ya? Ya sudah, tanggung tak dongengin. Ada apa ini? Tuan Guru Abu Nawas, aku punya rumah sempit banget. Terus pengen lega, beli kambing. Beli kambing. Ini kambingnya Tuan, taruh di tengah rumah. Ditaruh di tengah rumah. Kira-kira seminggu datang lagi. Gimana? Rumahnya lega? Tambah sempit Tuan. Ada kambing. Oh, tambah sempit. Beli bebek 20. Taruh di dapur. Beli bebek 20. Ditaruh di mana? Di dapur. Kira-kira seminggu datang lagi. Gimana? Luas? Tambah sempit Tuhan. Bebek di dapur. Udah, beli ayam 50. Taruh di kamar tidur. Taruh di kamar tidur. Kira-kira seminggu lapar lagi. Gimana? Sempit. Apa? Sempit. Masya Allah. Aduh, ini Pak nggak bawa ini ya, HP. Bawa HP. Pak Santo kenal? Pak Santo. Pak Santo kenal? Pak Santo kenal? Nggak kenal. Aduh, terganggu sebentar ya, maaf pemirsa, terganggu sebentar. Kita keluar dulu. Saya punya tukang. Hari ini kambing mau jual ke Jonggol. Dijual kambingnya. Udah dijual kambing. Gimana? Rumahmu lega? Alhamdulillah lega. Kenapa? Mulai kosong yang tengah rumah. Gimana perasaan? Masih lega Tuhan. Tapi dapur gimana? Jual bebek yang di dapur. Dijual bebek. Gimana? Lega Tuhan.
Besok jual lagi itu ayam dijual lagi. Gimana? Lega. Alhamdulillah. Ternyata yang membuat lega bukan bangunannya, bangunan iya, cuman hati. Kadang-kadang rumah gede, istrinya bahagia, tiba-tiba suaminya bawa istri yang anyar ke rumah itu, lega nggak kira-kira? Sempit. Subhanallah, betul tidak? Betul. Sok, Pak Haji Dadang di sini punya utang 500 juta. Lagi enak-enak, ada orang yang mau nagih ke Haji Dadang, duit nggak punya, sempit nggak kira-kira? Sempit, perasaan aja, perasaan. Aku melihat seorang lelaki yang duduk berlutut di atas dua dengkulnya, antara dia dengan Allah ada hijab. Berlutut tadi berapa tahun kurang lebih? 300 tahun. Berangkat ke Nabi Adam angkat tangan. Berangkat ke Nabi Nuh sama. Alasannya aku telah berdoa yang membuat manusia musnah. Berangkat saja kamu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama angkat tangan. Kenapa? Karena beliau beralasan pernah berbohong 3 kali selama hidup. Pak Nur Wahid selama hidup berapa kali berbohong? Banyak. Loh, berarti nggak pantas memberi syafaat ya. Nabi Ibrahim 3 kali aja angkat tangan. Berangkat saja kamu ke Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Kenapa? Pernah nonjok orang sampai mati. Berangkat saja kamu ke Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak menyebutkan dosa, akan tetapi beliau memberi arahan yang bisa memberi syafaat, membuka menutup, al-fatih lima uglik wal khatim lima sabak. Siapa tah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berangkat manusia mencari Nabi, ketemu Nabi langsung tersungkur sujud di bawah aras. Ada suara, wahai Muhammad, irfa ra'sak ispatuspa, angkat kepalamu, kau minta syafaat, aku kasih syafaat. Maka Nabi di situ berdoa minta syafaat untuk seluruh manusia. Allahumma rabba hadhihid da'wati tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, syafaat berlaku, timbangan amal berlaku, hisaban berlaku, lewat jembatan Shiratal Mustaqim berlaku. Nah, ketika seseorang dihisab, ada yang melewatinya tanpa hisaban, tanpa dihisab. Siapa diantaranya? Orang yang rajin ngaji tanpa hisab, yang bakti sama orang tua tanpa hisab, kemudian istri yang bakti sama suami tanpa hisab, orang miskin apa yang dihisab? Miskin yang sholat awal waktu tanpa hisab, banyak. Faja'ahu husnu khuluqihi fa'akhadha biyadihi fa'adkhalahu 'ala Allah ta'ala. Maka datanglah kepadanya pahala akhlak yang baik, dan akhlak baiknya itu memegang tangannya lalu memasukkannya untuk menghadap Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Apa akhlak baik? 3 lah kuncinya. 3 kunci akhlak baik, termasuk kategori akhlak baik yang berat dilaksanakan. 1, memberi kepada orang pelit. Bisa enggak? Kondangan kepada orang yang jarang kondangan. Pak Haji Dadang bikin resepsi beberapa kali. Hitanan resepsi, ngawinin resepsi, pergi haji resepsi. Ada orang yang diundang kagak pernah datang. Satu waktu orang itu bikin resepsi,
Pak Nur Wahid diundang, kira-kira datang enggak? Secara manusiawinya enggak. Kenapa? Iya, enggak. Iya, karena sosial datang gitu ya, walaupun bininya ngomel-ngomel, jangan datang palah, ngapain datang ya, wong dia kita hajatan 3 kali nggak datang, malu sama warga yang lain. Gak usah malu, dia kagak malu sama kita, ya udah datang aja sono, goceng kondangannya. Satu tuh ya, pemurah kepada orang yang akhlak hebat itu berat. 2, menyambungkan kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Berat tidak? Berat. Memutuskan silaturahmi itu bikin suwe banyak orang, bikin suwe banyak orang. Di majelis umpama ada 40 di sini, ada saja 1 orang yang memutuskan silaturahmi, rahmat Allah kagak jadi turun, terhijab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, wahai di antara sahabatku, adakah di sini yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya, kerabatnya? Harap jangan duduk di sini, karena rahmat Allah tidak turun ke majelis yang di situ ada orang yang memutuskan. Tiba-tiba ada anak muda bangkit keluar majelis, bangkit, gak lama datang lagi. Dari mana? Anu ya Rasul, dari bibiku. Ngapain? Saya maaf-maafan. Kenapa? Sebelum kesini tadi saya berantem dulu sama bibi. Pokoknya aku tidak akan injak rumahmu, bodoh amat. Kan mutusin kan? Nah ini bikin suwe di mana-mana, bikin suwe. Makanya yang ngaji sebelum masuk pintu tanya dulu, gimana? Silaturahminya putus enggak dengan yang lain? Iya, tadi berantem sama tetangga, masih kesel ini juga. Jangan kesini. Bikin apa tadi? Suwe. Bikin suwe. Yang berantem bikin suwe. Wa ra'aytu rajulan min ummati qad hawat bihi sahifatuhu min kibali shimalihi. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku sungguh telah jatuh lembaran amalnya ke arah sebelah kiri. Kalau lembaran amalnya ke tangan kiri, surga neraka. Shimal yamin, ashabul yamin, ashabush shimal. Kalau arah kanan surga, arah kiri neraka. Waduh, ini catatan amal di sebelah kiri. Faja'ahu khaufuhu minallah, maka datanglah pahala takut kepada Allah. Fa akhadha sahifatahu faja'alaha bi yaminihi. Pahala rasa takut kepada Allah, mengambil lembaran catatan amal itu lalu menaruh catatan amal tersebut di arah tangan kanannya. Alhamdulillah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Minta kita ini dikasih catatan amal arah kanan, minta dihisab dengan hisaban yang enteng. Berdoa tuh, diusahakan berdoa hari Jumat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabai yasiro. Diusahakan yang khotib Jumat di briefing. Nah, ustad-ustadnya, kiai-kiainya babarengan rapat. Ustad, Pak Kiai, ada apa Pak DKM? Ini hasil rapat kami beserta Dewan Penasehat bahwa Ustadz Kiai semua yang di At-Thayyibah itu rakaat pertama sabihis, rakaat kedua adalah al-ata. Kalau tidak hafal katanya jangan diundang khotib lagi, begitu kira-kira. Briefing, sayang ini briefing.
hal ata sama sabih sama hal ata. Kudu hafal itu. Khusus hari-hari besar, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana itu. Ya. Dan subuh hari Jumat, itu mah di musola masing-masing. Baca. Sabihis itu ayat surat Antipikun itu. Antipikun. Sanuqri'uka fala. Orang yang baca sabihis insya Allah cerdas otaknya dan tidak pelupa. Siapapun orang berhutang sama dia, insya Allah ingat. Bener nggak? Bener. Apalagi hutangnya, saya orang yang minjam duit sama saya belum bayar, sampai sekarang masih ingat. Barokah sanuqri'uka fala tansa. Masih ingat si Anu. Nggak saya sebutin karena ini menyangkut prerogatif apa tuh? Privasi. Privasi. Yang gadain 15 juta berapa juta belum bayar. TikTok ada yang nyonton ini. Masya Allah. Jadi ngomong kemana baik ini. Nah, jadi sanuqri'uka fala tansa. Sampai di mana sekarang? Wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffat mawazinuhu. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku sungguh sangat ringan timbangan amalnya. Berat ke kiri berarti. Kalau sangat ringan kan timpang. Kalau begini lumayan. Surga neraka kan 50-50, namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Lumayan. Tuh, datang aja pahala ngaji 1 kali. Kanan surga. Tadi itu amalan sedikit kadang-kadang menyelamatkan. Langsung. Ini mah timbangan amal baiknya amat sangat ringan, pakai sekali. Faja'athu afratuhu fa saqalu mawazinah. Lalu datanglah kepadanya anak-anaknya yang wafat di waktu kecil. Dia punya anak wafat di waktu kecil dan dia sabar. Tiba-tiba timbangan amalnya berat ke arah kanan, pleng. Masya Allah. Beruntung tidak yang punya anak wafat di waktu kecil? Udah ada. Alhamdulillah. Parah enggak? Ada enggak? Anaknya yang wafat waktu kecil, usahakan. Masya Allah. Pak Haji Dadang, ada anak yang waktu kecil wafat, supaya cepat. Yang merasa anaknya kecil belum balik wafat ada. Keguguran umur berapa bulan? Oh, itu belum jadi apa-apa, masih sperma ya. Kalau sudah 4 bulan diakekahi. Ada yang punya anak kecil wafat berapa bulan? 6 bulan, 2 minggu. Yang 2 minggu jangan diakekahi. Maksudnya udah keluar 2 minggu. Oh, akekahi udah belum? Hati-hati ini nggak bermanfaat nantinya. Yang pertama 6 bulan. Kata dokter laki-laki perempuan yang 6 bulan. Laki-laki oke, 2 kambing malam Jumat depannya bawa ke Nambo terus. Yang kedua yang 2 minggu, 4 kambing langsung ke Nambo. Oke, siap. Ada mobil jual dulu. Ini urusannya nih. Kan tahajud jarang. Betul? Jadi timbangan amalnya rendah, berat ke kiri. Tiba-tiba 2 anak ini wafat di waktu kecil. Masya Allah, Pak Kadi beruntung. Insya Allah berat ke kanan. Syaratnya kambing 4 tadi. Penambo boleh. Atau di sini maulid gak apa-apa. Mana pada KM Pak Ali catat 4 kambing sudah tersedia oleh Pak Kadi insya Allah untuk maulid. Oke Pak Kadi, amin terus, aminin. Jangan takut gak punya duit, pasti ada. Siapa lagi? Pak
Umur berapa tahun? 4 bulan, berarti sudah ditiup ruh. Katanya laki-laki perempuan. Laki-laki, udah akikah belum? Udah. Pak Ali jangan dicatat, udah katanya. Siapa lagi? Pak Widodo. Pak Widodo berapa bulan anaknya? Ya, 3,5 bulan. Sudah di luar kandungan. Udah lahir. Oh, dalam perut 3,5 bulan. Belum ditiup ruh berarti ya. Kalau kagak jadi. Dia bikin lagi dah. Nah, sudah di sini nggak ada. Berapa bulan? 3 hari udah keluar. 3 hari terus. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Di akikah sudah. Alhamdulillah. Udah jangan. Pak Kadi incer. Sayang kan supaya masuk surga. Nanti insya Allah dua-duanya bermanfaat. Yang pertama sudah ditiup ruh 6 bulan di dalam perut, betul. Yang kedua udah 2 minggu keluar brojol, manfaat. Asal tadi diakekahi. Aduh Kiai belum punya duit, diniatin. Insya Allah kalau memang diniatin, nggak sanggup juga insya Allah manfaat. Tapi kalau punya duit kagak dikekahi, lain lagi ceritanya itu. Lain lagi ya. Jadi aku melihat daripada umatku timbangan amalnya amat sangat ringan, maka datanglah pahala sabar ketika anak-anaknya yang kecil meninggal dunia, maka beratlah timbangan amalnya. Alhamdulillah. Masih banyak ini tentang Rasulullah melihat umat-umatnya. Kita sambung lagi minggu depan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim.